Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan berbagai macam kenikmatan yang kita rasakan, yang mana tidak bisa kita hitung satu persatu. Kita berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Dia berkenan untuk memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian kelak bisa menjadi bekal kita ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, yang mana kitab ini ditulis oleh salah seorang ulama terdahulu yang memang ahli dalam bidang masalah adab, masalah nasihat-nasihat, yaitu beliau Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan yang telah lalu, sekitar 1 bulan kurang lebih, kita sudah membahas tentang biografi beliau, biografi penulis buku Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim secara ringkas. Adapun di pertemuan yang berbahagia kali ini, kita akan mencoba untuk masuk ke muqaddimah, pendahuluan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim yang dibawakan oleh penulis Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ini adalah sebuah adab yang harus dilakukan oleh para penuntut ilmu. Tidak hanya penuntut ilmu, setiap orang yang ingin menulis sebuah buku, sebuah karya, maka hendaknya sangat dianjurkan di awal pertama kali dia menulis, dia cantumkan nama Allah atau cantumkan dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita. Kemudian setelah itu beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan atau menulis di muqaddimahnya, Alhamdulillahi al-barri ar-rahim. Alhamdulillahil barri ar-rahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, al-barri ar-rahim, yang maha baik lagi maha penyayang. Jadi setelah menyebut dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, Ibnul Jama'ah rahimahullahu ta'ala kemudian melanjutkan dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan Alhamdulillah, segala pujian itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Barrir Rahim, yang maha baik lagi maha penyayang. Bagaimana mungkin kita tidak mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha baik?
Sementara dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, telah memberi kita kehidupan, kesehatan, rizki, penglihatan, nafas, udara yang gratis, dan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka pantas jika Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan Al-Barri, yang maha baik. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, yang mana pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban, istifhamul inkari, kepada manusia, bahwasanya tidak ada yang mampu memberikan rizki, tidak ada yang mampu memberikan kesehatan, kenikmatan yang begitu banyak, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, uzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai para manusia, baik yang muslim maupun yang non-muslim, baik yang agama Islam, Hindu, Kristen, dan yang lainnya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, uzkuru ni'matallah. Kalian ingatlah dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Uzkuru ni'matallahi alaikum. Hal min khaliqi ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu memberikan kalian rizki dari langit maupun dari bumi? Jawabannya tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu. Sehingga hal ini menunjukkan Allah itu Al-Barri War-Rahim, yang maha baik lagi maha penyayang. Kemudian Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala melanjutkan Al-Wasi'il Alim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, Zil Fadlil Azim. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki karunia yang besar, lagi agung. Ya. Jadi di awal beliau mengatakan Alhamdulillahil Barril Rahim, Al-Wasi'il Alim, Zil Fadlil Azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik lagi maha penyayang, yang maha mengetahui, yang maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Zil Fadlil Azim, yang memiliki karunia besar, pemilik karunia yang agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin nabiyyi al-karim. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi al-karim. Semoga salawat yang paling afdol, salawat yang paling baik, yang paling utama, dan juga salam yang paling sempurna tercurahkan kepada Sayyidina, kepada junjungan kita, kepada kutwah kita, suri tauladan kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia. Al-munazzali alaihi fi dzikril hakim, yang mana kepada beliaulah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran itu turun, peringatan itu turun, Al-Quran itu diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Jama'ah membawakan sebuah ayat dari surat Al-Qalam ayat 4, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau benar-benar memiliki budi pekerti yang luhur, mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung,
maka sudah pantas bagi kita untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan, ya, sebagai contoh dalam kehidupan. Barang siapa yang ingin memperbaiki dirinya, baik luar maupun dalamnya, maka tirulah Nabi Muhammad SAW. Baca sirahnya, baca perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Lalu ambillah pelajaran-pelajaran hikmah dari setiap kejadian yang ada di dalam kisah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi al-kirami jiwarihi fi darin na'imi. Kemudian beliau mengatakan, dan semoga salawat beserta salam tersebut tercurahkan pula kepada keluarganya beliau, ala alihi, kepada keluarganya beliau, wa ashabihi al-kiram, dan juga kepada para sahabatnya beliau yang mulia, jiwarihi fidarin na'im, yang mana para sahabat beliau ini kelak di akhirat menjadi tetangganya beliau sallallahu alaihi wasallam, fidarin na'im, di surga, di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ini menunjukkan bahwa beliau berkeyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau memuliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dan beliau meyakini para sahabat Nabi kelak akan menjadi penghuni surga. Dengan mengatakan tadi, buktinya apa Ustadz? Perkataannya beliau tadi. Apa itu? Wa ala alihi wa ashabihil kiram. Salawat dan salam semoga tercurah kepada keluarganya Nabi Muhammad dan juga kepada para sahabatnya yang mulia. Jiwarihi fidarin na'im, yang mana mereka ini nanti kelak di akhirat akan menjadi tetangganya Nabi Muhammad SAW. Di mana? Fidarin na'im, di tempat yang penuh dengan kebahagiaan, di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Berarti kan di surga. Beliau meyakini para sahabat Nabi itu di surga. Berbeda dengan orang-orang Syiah, yang mana mereka tidak meyakini sebagian besar atau bahkan ada yang semuanya, kecuali hanya beberapa para sahabat Nabi itu di neraka. Ini keyakinannya Syiah, golongan yang tersesat, ya, mengatakan Umar di neraka, Abu Bakar di neraka, Utsman di neraka, yang lainnya juga di neraka, bahkan sampai istrinya Nabi Muhammad SAW juga divonis oleh mereka di neraka. Na'udzubillah. Maka ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum telah dijamin surga. Bahkan yang mengatakan seperti itu adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Para sahabat di surga, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, mereka semua di surga. Tapi mengapa ada sebagian orang mengatakan Khulafaur Rasyidin itu di neraka, kecuali hanya Ali yang tidak? Mungkin ya, mereka ingin menghancurkan Islam, tapi tidak secara langsung. Mereka ingin muter terlebih dahulu, lalu membasmi Islam melalui dalam. Maka berhati-hatilah jika kita mendengarkan sebuah pengajian yang mana di dalamnya ada celaan-celaan kepada sahabat Nabi SAW atau kepada istri-istri Nabi SAW. Maka jika kita mendengar ada ceramah seperti itu, bisa jadi penceramah tersebut atau orang yang menyampaikan kajian tersebut terindikasi orang yang berpenganut agama Syiah. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah mukadimah pertama dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, untuk
mukaddimah selanjutnya insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.